Kembali lagi di Panel Story. Bagaimana perasaanmu hari ini? Udahlah, daripada buang waktu luang untuk dia yang gak ngasih kamu peluang, mending sini Mimin ceritain film berjudul Finch. Mengisahkan tentang seorang pria yang harus berjuang dari peristiwa semburan matahari yang memusnahkan sebagian besar populasi makhluk hidup di muka bumi. Namun racun akut dari radiasi matahari membuat kondisi kesehatannya semakin hari semakin memburuk. Sehingga ia mencoba menciptakan robot AI yang diprogram dengan ilmu pengetahuan untuk membantunya dalam bertahan hidup. Lalu tiba-tiba badai debu hebat datang mengguncang lokasi persembunyiannya. Apakah pria ini sanggup bertahan atau segala perjuangannya sia-sia? Yes, berikut cerita lengkapnya. Nikmati videonya dengan santuy, semoga kalian terhibur dan selamat datang kembali di Panel Story. Beginilah kondisi bumi setelah terjadi ledakan besar di atmosfer matahari. Semburan energi panas matahari membuat bumi menjadi kering, tandus, dan diselimuti pasir. Peristiwa ini disebut sebagai solar flare. Solar flare. Dengan hancurnya lapisan ozon yang melindungi planet bumi dari radiasi matahari, kini sinar matahari yang bablas ke permukaan bumi menjadi radiasi beracun yang dapat mengancam jiwa manusia. Bahkan dengan sengatan matahari yang melonjak hingga mencapai suhu 65 derajat Celcius, menyebabkan semua kehidupan yang terkena sinar matahari akan mati. Peristiwa ini telah memusnahkan tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Sehingga mau tidak mau manusia yang selamat saling berebut persediaan makanan yang semakin hari semakin sedikit. Hingga 10 tahun berlalu sejak bumi dilanda bencana hebat ini. Kini hanya segelintir orang saja yang mampu bertahan hidup. Salah satunya adalah seorang teknisi robotik bernama Finch Weinberg yang tinggal di kota St. Louis, Amerika Serikat. Saat ini Finch sedang berada di luar, mencari bahan makanan dengan menjelajahi jalan yang dipenuhi pasir. Untuk menghadapi radiasi sinar matahari yang berbahaya, Finch harus menggunakan setelan pelindung UV yang ia rancang dengan sistem navigasi guna membantunya mengetahui seberapa besar tekanan dan suhu udara sekitarnya. Di tengah puing-puing mobil dan gedung kosong, Finch dibantu robot pengangkut mini ciptaannya yang ia namakan Dewey, memasuki supermarket yang sudah bobrok dan mengumpulkan persediaan makanan yang ada. Ia juga memungut satu kaleng makanan anjing untuk hewan peliharaannya. Setelah dirasa tidak ada lagi bahan makanan yang layak konsumsi, Finch lalu menandai tempat-tempat itu dengan pilok yang menandakan bahwa makanan di sana sudah kosong sebelum ia pulang dengan truk proyeknya. Di tengah jalan tiba-tiba navigasinya memberi peringatan bahwa tekanan udara menurun akibat badai pasir yang sering muncul di kota St. Louis dan memaksa Finch harus putar balik untuk mencari jalan lain. Setelah lelah menjelajah dunia luar, begitu sampai di tempat berlindungnya, Finch selalu membersihkan pakaian serta tubuhnya dengan air dari ujung kepala hingga kaki. Dia juga menyemprotkan angin kepada Dewey untuk menghilangkan pasir-pasir yang menempel pada frame robot tersebut. Di bunker inilah Finch sudah 10 tahun tinggal sejak peristiwa solar flare. Dulunya tempat ini merupakan fasilitas laboratorium penelitian teknologi luar angkasa di mana Finch pernah bekerja. Di sini ia hidup sebatang kara dengan Dewey dan seekor anjing bernama Gouttiere. Ketika Finch selesai bersih-bersih dan masuk ke kamar, Gouttiere terlihat senang menyambut tuannya yang seharian ini tidak berada di rumah. Setelah memberi makan Gouttiere, Finch kemudian melanjutkan pekerjaannya yang saat ini masih dalam progres, yaitu menciptakan sebuah robot AI super canggih yang ia program dengan buku-buku pengetahuan, dari pengetahuan mengenai dunia hingga buku perawatan hewan. Finch memindai semua koleksi buku itu untuk dikonversi menjadi data digital. Nah, data digital inilah yang akan ditransfer ke dalam perangkat AI robot tersebut. Selesai mencicil pekerjaannya di malam hari, Finch membaca satu buku yang berkaitan dengan efek paparan sinar UV yang dialaminya, hingga membuat kondisi kesehatan Finch menurun.
Itulah mengapa ia ingin buru-buru menyelesaikan robot AI-nya dengan harapan robot tersebut nantinya bisa membantunya melakukan segala aktivitas, termasuk mengasuh Goodyear. Keesokan harinya, Finch mencoba menyelesaikan proses transfer data ke dalam sistem robot yang belum ia rakit tersebut. Setelah dinyalakan, sayangnya perangkat yang Finch gunakan tidak kompatibel dengan OS si robot. Setelah Finch melakukan perbaikan, akhirnya robot itu bergerak dan merespon perintah yang diucapkan Finch. Finch mulai berkomunikasi dengannya, memberikan instruksi bahwa robot tidak boleh melukai manusia. Dan yang paling penting adalah robot harus melindungi anjing miliknya, Goodyear, ketika Finch pergi. Meski Goodyear tidak menyukai keberadaan si robot. Hello dog. Oh shit. Cuaca yang buruk saat itu membuat listrik menjadi padam. Finch yang sedang memperbaikinya di luar kemudian menyadari adanya ancaman serius dari badai besar yang menuju lokasinya. Ia lalu menghubungkan robotnya ke stasiun cuaca terdekat, dan robot itu pun membaca prediksi cuaca yang diramalkan akan terjadi badai besar di tempat itu dalam 24 jam ke depan dan akan berlangsung selama 40 hari. Finch menjadi panik. Tak mungkin dia akan bertahan dengan persediaan makanan yang tidak akan cukup untuk waktu 40 hari. Dia juga tidak akan mungkin mencari persediaan makanan karena sebentar lagi badai akan sampai dalam waktu dekat, yang membuatnya mau tidak mau harus meninggalkan tempat itu secepatnya. Dia menetapkan tujuannya, sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi selama ini, yaitu jembatan nggak pakai Golden Gate yang ada di San Francisco. Dengan segera Finch merakit tubuh untuk robotnya dan mengajarinya cara berjalan hingga lancar. Setelah perlengkapan siap, mereka pun segera berangkat menggunakan van menuju San Francisco. Di sepanjang melintasi kota St. Louis, Finch menceritakan masa kecilnya, bahwa di lapangan ini dulunya dipenuhi bunga-bunga sejauh, bahkan kota yang dulunya memiliki jumlah penduduk 600.000 jiwa ini sekarang berubah menjadi kota mati akibat bencana besar yang memusnahkan hampir semua makhluk hidup. Di tengah perjalanan, si robot mengeluhkan ada sesuatu yang longgar di kepalanya. Finch pun memarkirkan mobilnya untuk memperbaikinya. Setelah selesai, Finch mengajaknya keluar, menunjukkan bagaimana cara manusia bertahan hidup di tengah kondisi saat ini. Ia juga mengajarkan kepada si robot untuk menggunakan inisiatifnya dalam melakukan tindakan. Finch juga memberinya hiburan yang membuat robot itu senang ketika ia menaburkan jagung popcorn di atas piringan besi yang panas terkena terik matahari. Tapi di saat mereka sejenak bersenang-senang, alarm peringatan di tangan Finch berbunyi dan Finch menyadari adanya tornado yang datang ke arahnya. Mereka pun pergi menjauh dari sana. Finch segera tancap gas menjauh, namun pergerakan tornado itu mengalahkan kecepatan mobilnya, yang memaksa Finch harus menghadapi gulungan tornado itu dengan membuat pertahanan pada van-nya. Finch segera bertindak. Dengan dibantu robotnya, dia mengunci mobil van-nya menggunakan kabel baja yang dipasang pada pasak yang ditancap ke tanah. Tornado itu pun datang menggulung-gulung mobil mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pasak-pasak yang ditancap mulai terlepas hingga menyisakan satu pasak. Dan untungnya paku yang ditancap si robot itu kuat menahan mobil mereka sehingga tornado itu lewat dan akhirnya mereka selamat. Tapi salah satu ban pecah. Finch tidak memiliki dongkrak untuk memasang ban serep. Sebagai gantinya, robot itu kemudian mengangkat mobil tersebut sambil mengucap kata inisiatif. Finch mulai kepikiran memberikan sebuah nama untuk robotnya. Mendengar hal itu, robotnya menjadi senang dan sangat ingin Finch memanggilnya dengan nama Ibnu. Tapi Finch tidak setuju dan mereka lanjut memikirkannya di dalam mobil hingga hari mulai malam. Sambil santuy, Finch membiarkan robotnya yang sangat pintar ini untuk menemukan namanya sendiri. Setelah memberikan referensi beberapa nama yang tidak disetujui Finch, akhirnya robot itu menemukan nama yang tepat bagi dirinya, yaitu Jeff, yang langsung disepakati oleh Finch dengan mengatakan, "Welcome to the world, Jeff." Keesokan paginya ketika matahari kembali menyoroti bumi, Jeff, Dewey, dan Goodyear saling menggonggong, yang membuat Finch yang masih tidur jadi merasa terganggu dan membuatnya ngomel.
Setelah Finch mencari tahu kenapa mereka seperti itu, ternyata semua bermula dari Jeff yang mencoba memahami bahasa anjing agar dia dapat berkomunikasi dengan Goodyear yang terlihat belum bersahabat dengannya, dan membuat Finch jadi istighfar melihat kelakuan Jeff. Perjalanan dilanjutkan hingga mencapai Salt Lake City. Finch memarkir mobilnya di depan sebuah bekas kafe dan turun bersama Goodyear tanpa mengenakan baju pelindung UV-nya. Saat Finch berada di dalam kafe, terlihat radiasi racun yang ada di tubuhnya semakin menyebar dan membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk. Sementara itu di luar, Jeff dengan rasa ingin tahu yang tinggi mencoba menjalankan mobil Finch. Tapi hanya beberapa meter dia menabrak mobil yang terparkir di depannya. Jeff melakukannya lagi, yang membuat Finch marah-marah dan menyuruh Jeff untuk jangan seperti anak kecil. I'm sorry. I know you were born yesterday, but it's time for you to grow up! Jeff menjadi sedih karena niatnya cuma ingin membantu menggantikan Finch mengemudi. Hingga dalam perjalanan berikutnya, Finch yang menyadari niat baik Jeff kemudian mengajarkannya cara mengemudi yang benar. Hingga di malam hari mereka dapat beristirahat di bawah pemandangan aurora borealis yang tercipta karena sudah hilangnya lapisan ozon. Dan kini untuk dapat menikmati fenomena alam tersebut, mereka tidak harus pergi ke Alaska. Jeff bertanya, jika siang hari menjadi sangat berbahaya, lalu kenapa mereka tidak keluar saja saat malam? Dan Finch menjawab bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi saat malam, yaitu manusia dengan perut yang lapar yang bisa jauh lebih berbahaya dari radiasi UV dan panasnya suhu bumi yang masih bisa diprediksi. Kondisi Finch kini semakin lemah. Jeff membantu merawat kondisinya yang demam. Dengan inisiatif, Jeff mengambil alih kemudi dan membawa mereka sampai rumah sakit kota Denver. Saat Finch masih tertidur, Jeff mengajak Dewey masuk ke rumah sakit dan menyuruhnya berjaga di bawah. Sementara Jeff naik mencari obat-obatan dan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Dia menemukan mantel lalu mengenakannya. Di lantai bawah, Dewey yang melihat adanya sekotak rengginang segera mencapainya. Tanpa disadari, itu adalah jebakan yang sengaja dipasang orang lain. Sehingga Dewey hancur, berkeping-keping karena menginjak jebakan tersebut. Finch yang terbangun di dalam mobilnya lalu panik saat tidak menemukan dua robotnya. Dengan segera dia memakai baju pelindung untuk menyusul mereka. Finch yang menemukan robot kecilnya itu sudah hancur menjadi sangat sedih. Dia kemudian mematikan sistem Dewey dengan menekan tombol off-nya. Finch kemudian memarahi Jeff karena ulahnya Dewey kini hancur dan tidak dapat diperbaiki. Namun tiba-tiba suara yang terdengar dari sudut lain membuat mereka segera pergi dari tempat itu. Ternyata ada orang lain yang tidak membiarkan mereka lolos dan terus mengikuti mobil mereka di belakang sambil menunggu kesempatan untuk menghadang di malam hari. Finch baru menyadarinya. Saat melewati jalan layang, Finch memerintahkan Jeff banting setir keluar jalan raya agar dapat bersembunyi di bawah jembatan. Namun ternyata terowongan jembatan terlalu rendah untuk van mereka, sehingga panel surya yang ada di atas mobil tersangkut dan hancur saat Jeff mencoba memaksa mobil itu masuk ke dalam. Tapi mereka akhirnya dapat bersembunyi dengan aman dari mobil yang menguntit mereka. Kini dengan hancurnya panel surya yang melindungi mereka dari radiasi ultraviolet, membuat Finch menjadi putus asa dan tidak yakin akan mencapai Golden Gate dengan selamat. Finch lalu bercerita pada Jeff bahwa ledakan gamma matahari tidak membuat manusia punah, melainkan manusia itu sendiri yang berusaha menjadi lebih buas karena perut yang kelaparan, sehingga mereka harus saling bunuh, memperebutkan apa saja yang tersisa demi bertahan hidup. Sebagai seorang penyintas bencana yang hidup sebatang kara, Finch juga harus berjuang. Suatu hari dia menjarah sebuah toko kelontong dan mengambil sebungkus mie instan yang masih tersisa, yang dapat menolongnya dari rasa lapar. Ketika melihat gadis bocil sedang mengumpulkan makanan di dalam troli bersama ibunya, Finch mengawasi mereka dari jauh. Tak lama kemudian seorang pria bersenjata menghampiri gadis itu untuk merampas makanan yang ia kumpulkan bersama ibunya. Meskipun gadis kecil itu juga memegang pistol, namun tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali menangis ketakutan. Finch yang hanya dapat bersembunyi demi melindungi mie instannya tak kuasa saat mendengar tangisan ibu dan anak itu, sebelum pria tersebut menembak mati mereka berdua tanpa rasa kasihan.
Ia baru berani keluar setelah pembunuh itu pergi. Ketika berada di dekat jasad ibu dan anak itu, Finch mendengar adanya suara rengekan pelan dari dalam tas pink yang sebelumnya dibawa oleh si gadis. Begitu membukanya, ia menemukan anjing kecil. Untuk menebus penyesalannya yang tidak punya nyali menolong majikan anjing ini, Finch lalu memeliharanya dan memberikan nama Gutierre pada hewan peliharaan si gadis yang nasibnya miris tersebut. Jeff kembali melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di San Francisco, tiba-tiba kupu-kupu yang terbang menabrak kaca depan mobil. Jeff kemudian membangunkan Finch dan menunjukkan padanya sisa-sisa serangga yang berceceran di depan kaca mobil. Setelah menyadari bahwa radiasi UV di tempat itu tidak kritis, di mana sinar matahari tidak akan menjadikannya seperti vampir goreng, Finch akhirnya dapat keluar tanpa baju pelindung. Ia begitu takjub melihat kupu-kupu berterbangan dan hinggap di tangannya, karena rupanya masih ada bagian di bumi ini yang dapat dihuni. Sambil mengenakan setelan jas, Finch mengajak Jeff duduk bersantai, menikmati makanan dan berjemur. Finch lalu menceritakan kenapa ia menjadikan Golden Gate sebagai lokasi tujuannya. Karena dulu ayahnya adalah seorang arsitek jembatan yang lalu pergi meninggalkan rumah tanpa kabar saat Finch masih kecil. Sehingga Finch tidak pernah berkomunikasi dengannya. Satu-satunya interaksi antara mereka berdua hanyalah kartu pos jembatan Golden Gate yang pernah ayahnya kirimkan saat Finch merayakan ulang tahun yang ke-15. Pada kartu pos itu ayahnya menuliskan pesan bahwa ia berharap kelak Finch akan melewati jembatan Golden Gate karena mungkin Finch bisa menemuinya di San Francisco. Ayah tahu, ayah tak banyak berperan layaknya seorang bapak bagimu. Tapi ayah sangat ingin bertemu denganmu, menceritakanmu soal dunia. Ada begitu banyak yang dapat kau lihat. Salam dari Binjai. Salam ayah. Begitulah isi pesannya. Karena Finch selalu merasa waktunya tidak tepat untuk menemui ayahnya. Sayangnya hingga dewasa, Finch tidak pernah pergi melewati jembatan Golden Gate. Ia hanya menyimpan kartu pos itu sebagai kenangan dan perlahan mulai melupakan ayahnya setelah ia disibukkan oleh pekerjaannya sebagai teknisi robot sebelum peristiwa solar flare. Namun terkadang ia merenung menyesal tidak memanfaatkan banyak waktu untuk melewati Golden Gate dan mencari ayahnya di San Francisco. Hingga kini semuanya sudah terlambat. Finch sangat senang memiliki teman bercerita seperti Jeff. Walaupun ia hanya robot buatan, namun perkembangan Jeff sangat pesat. Meskipun robot ini sering membuat kesal, tapi Finch berharap masih dapat melihat perkembangan Jeff hingga 5 atau 6 tahun mendatang. Meski Finch menyadari harapan itu tidak mungkin terwujud, karena sebenarnya saat ini kondisi Finch sedang sekarat dan hampir mencapai batasnya. Jeff bertekad akan membawanya ke jembatan Golden Gate untuk pertama kalinya. Namun Finch sudah tidak yakin akan sanggup bertahan melanjutkan perjalanan. Finch kemudian meminta Jeff berjanji akan merawat Gutierre setelah ia tiada. Karena itulah tujuan Jeff diciptakan. Jeff pun menyanggupinya. Di saat mengajarkan cara bermain lempar tangkap bola kasti kepada Jeff, Finch kembali batuk darah hingga mengotori setelannya. Dia kemudian pamit untuk beristirahat. Sambil menjabat tangan Jeff, Finch berterima kasih. Dan Jeff yang menyadari bahwa Finch sudah mencapai batasnya kemudian memeluknya. Sementara itu Gutierre yang terus berada di samping tuannya dengan setia mendampinginya sampai ajal menjemput Finch. Jeff yang sedang menatap langit senja mendengar tangisan Gutierre dari dalam yang menandakan bahwa Finch telah mengembuskan nafas terakhirnya. Dalam kesedihan mendalam setelah kepergian Finch, Jeff tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Hingga ia menyadari satu hal, yaitu dirinya dibuat untuk mengasuh Gutierre. Bahkan Finch merancang tubuh Jeff dengan rongga magnet di dadanya yang dapat membuka kaleng makanan, karena jari-jari Jeff yang besar tidak dapat membukanya. Akhirnya Gutierre mulai meresponnya dan mereka kini bersahabat. Jeff melanjutkan perjalanan ke Golden Gate demi mewujudkan keinginan Finch. Di sana Jeff meletakkan abu jenazah Finch untuk memberinya penghormatan sebagai penyintas bencana dan juga majikan yang baik bagi makhluk yang lebih rendah.
Setelah itu Jeff mengamati catatan-catatan pos yang ditempel orang-orang sebagai pesan bahwa di tempat ini mereka baik-baik saja. Jeff lalu menyematkan kartu pos milik Finch dari ayahnya yang sudah ia gambar bentuk Finch, Jeff, dan Goodyear. Setelah menemukan adanya tanda-tanda kehidupan di sana, film pun ditutup dengan Jeff yang membawa Goodyear melintasi jembatan Golden Gate untuk mencari rumah baru. Kini meskipun Finch pada akhirnya tewas, tetapi warisan dan ajarannya tetap hidup di dalam robot buatannya, Jeff. Dan itulah tadi alur cerita film Finch. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentar sebagai tanda kalau kalian masih baik-baik saja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan sayonara.